Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, karunia-Nya kita bisa silaturahmi pada pagi hari ini. Alhamdulillah tetap melaksanakan rutinitas kita ya di Jumat pagi untuk bisa belajar bersama khususnya tentang Sirah Nabawiyah di kelas Sirah Nabawiyah bersama DPU Darul Hikam. Ya, izin menyapa telah hadir di tengah-tengah kita ada Direktur DPU, ada Bu Neni, Sri Manati. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam, Kang Faisal. Sehat semuanya. Turun ya dan warga Darul Hikam semuanya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan mungkin ini ya jadi forum sesi sharing dari apa yang telah didapatkan. Mungkin kalau saya di grup sering ngasih kuis ya dan lain-lain, nah, mungkin ini sesi sharingnya via Zoom untuk mengisi kekosongan. Lagi mari kita doakan ya, sudah 2 kali ini mendadak ya Masya Allah. Kemarin hari Kamis itu anaknya Mas IGD. Jadi mari kita doakan semoga Ustaz Edgar beserta keluarga diberi kekuatan, Allah angkat penyakit di anaknya dan menjadi berdosa. Baik teman-teman semuanya, ini nanti saya akan coba banyak interaksi teman-teman gitu ya tentang insight-insight yang didapatkan dari kelas Sirah Nabawiyah. Gitu ya. Sebelumnya saya mau coba flashback dulu teman-teman dari awal mula pematerian ya. Seperti itu. Tentang kondisi jahiliyah yang dijabarkan oleh Edgar Hamas pada awal mula pertemuan kita. Teman-teman semuanya, Sirah Nabawiyah seperti yang sudah kita pelajari adalah sebuah keseharian. Bukan hanya sejarah, tapi kita belajar keseharian Nabi SAW. Tapi pembelajarannya tidak dimulai dari ketika Nabi SAW lahir gitu ya. Yang menarik adalah kita belajar Sirah Nabawiyah itu sejak awal mulanya dari kisah Nabi Ibrahim. Gitu ya. Kenapa? Karena dari kisah Nabi Ibrahim itu pun sangat relate dengan berdirinya kota Mekah. Gitu ya. Berdirinya kota Mekah. Gitu. Kalau misalkan dibilang siapa sih pendiri kota Mekah? Foundernya siapa sih? Founder kota Mekah sebenarnya secara teknis Nabi Ibrahim. Ya. Co-foundernya ada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Co-foundernya. Jadi kalau bahasa startup itu founder co-founder, creator co-creator. Seperti itu. Kita mulai dari sejarah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah yang sebelumnya banyak sekali pendapat ya. Bahwasanya Ka'bah itu sebenarnya sudah ada dan yang pertama kali mendirikan gitu ya, itu Nabi Adam gitu ya, berdasarkan buku yang ditulis oleh Ustaz Edgar Hamas juga gitu ya. Seperti itu. Nah, pada saat itu yang Masya Allah teman-teman bayangkan ya, ketika zaman Nabi Ibrahim Ka'bah sudah ditinggikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim pada saat itu untuk mengajak
umat manusia berhaji ke Baitullah, ke kota. Pada saat itu, ya pertanyaan saya ya, kalau misalkan logikanya gitu ya, gimana caranya, belum ada medsos, belum ada papan reklame dan lain-lain, bagaimana caranya mengajak orang-orang untuk datang ke Mekah untuk pergi haji gitu ya. Sedangkan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan ternyata pada saat itu orang-orang itu pada berangkat gitu ya. Dia berangkat, dan Nabi Ibrahim dengan izin Allah itu mampu untuk bisa mengajak manusia untuk pergi berhaji gitu ya. Untuk beribadah ke Ka'bah dan macam. Dan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita mendalami ibadah haji, ibadah umroh gitu ya, siapa yang paling banyak memanen pahala? Yang paling banyak memanen pahala adalah keluarga kita. Bagaimana tidak ya? Pertama mungkin dari air zam-zamnya, di situ ada keterlibatan Nabi Ismail, ada keterlibatan Siti Hajar. Maka sampai hari kiamat, Nabi Ismail, Siti Hajar tuh memanen pahala dari setiap orang yang minum air zam-zam. Ibadah sa'i itu kan diabadikannya sebuah momentum, sebuah kejadian peristiwa di mana Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi ketika teman-teman berumroh atau haji melakukan sa'i, itu adalah sebuah ikhtiar gitu ya, capeknya bolak-balik gitu ya, dan segala macam, naik 2 bukit gitu, itu adalah sebuah ikhtiar mencari air. Mungkin sekarang kondisinya sudah berlantai ya kan, dingin, ada atapnya gitu kan. Pertama kali tidak ada atapnya kan, mencari air di Bukit Sofa dan Marwah nggak ada atapnya, langsung aja langit gitu deh, bagaimana panasnya, bagaimana tidak nyamannya. Tapi karena ketulusannya, karena ketawakalannya gitu ya, dan atas izin Allah pula, maka kejadian itu diabadikan menjadi sebuah ibadah. Bayangkan gitu. Jadi sebuah ibadah. Bayangkan kalau ada sesuatu yang kita lakukan gitu ya, misalkan contoh kita kehilangan kunci motor gitu ya, terus kita mencari-cari kunci motor itu, masuk kamar, keluar kamar, masuk rumah, keluar rumah, lihat laci nggak ada, terus kita mencari kunci motor. Ternyata karena ketulusan kita, karena keikhlasan kita, ternyata kita dijadikan ibadah gitu ya sama Allah. Nah itu tuh kurang lebih ya analoginya seperti itu ya. Dan Siti Hajar pun tidak menyangka kalau misalkan apa yang dilakukannya itu menjadi sebuah ibadah, praktek ibadah yang dilakukan sampai hari kiamat nanti. Kayak gitu ya. Nah, ya jadi itu awal mulanya. Lalu kita belajar juga ada Amru bin Luhai ya, Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Amru bin Luhai itu siapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Seorang tokoh. Ada yang masih ingat nggak? Amru bin Luhai. Clue-nya berhala. Clue-nya berhala. Ada yang masih ingat? Dia adalah orang yang pertama kali menyimpan berhala di area Ka'bah. Diceritakan ya, kalau Ustaz Edgar jika masih ingat, dia adalah seorang yang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik, pemimpin yang memikirkan solusi untuk umatnya, namun tanpa ilmu yang benar. Jadi kalau misalkan dia baik ya, baik itu nggak cukup teman-teman. Baik saja tidak cukup, tapi perlu benar ya. Iya. Nah ini pemimpin yang baik tapi tidak benar, karena tidak menggunakan ilmu. Memang pada zaman itu terputusnya ilmu tentang haji yang benar itu gimana, terputusnya ilmu tentang kebenaran tentang keesaan Allah itu cukup hilang ya. Bias, bahkan pada saat itu Zam-Zam itu hilang pada saat zamannya Amru bin Luhai, karena itu beberapa generasi ya setelah Nabi Ismail wafat. Jadi itu, nah ini ya apa namanya,
pentingnya ilmu yang terdokumentasikan, teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang ya teman-teman ada kajian apa gitu ya, teman-teman nulis nggak gitu ya, teman-teman menotul nggak, teman-teman mengabadikan nggak, teman-teman mendokumentasikan nggak kajian-kajian tersebut ya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah ikhtiar teman-teman ya, wallahu a'lam ya. Kalau misalkan suatu saat internetnya hilang gitu, terus kajian-kajian yang online itu nggak bisa diakses lagi gitu, ilmu-ilmu yang ada di internetnya hilang, nggak bisa diakses lagi, kita akan kembali ke buku gitu, kita akan kembali ke tulisan tangan gitu. Ketika tidak ada yang mengabadikan melalui buku, tidak ada yang mengabadikan melalui tulisan tangan, ilmu itu bisa hilang gitu. Seperti hilangnya ilmu tentang haji, ilmu tentang tauhid kepada Allah dan segala macam dari zaman Nabi Ismail ke zaman Amr bin Luhai itu hilang. Ya, hilang. Tidak ada yang tahu, bahkan seurgen jam-jam aja itu nggak ada gitu pada saat itu. Tertimbun gitu ya sumber zam-zamnya karena satu dan lain. Amr bin Luhai pada saat itu merasakan umat Mekah pada saat itu merasakan kemarau. Jadi kalau misalkan mau kasih minum orang yang haji orang haji datang ada gitu ya ke Ka'bah. Tapi bisa jadi tidak semua orang paham tentang haji yang Nabi Ibrahim ajarkan itu kayak gimana tuh, nggak semua orang datang gitu ya, itu masya Allah kekeringan, nggak ada air gitu ya. Air itu perlu ngambil dari mata air sekitar Mekah, padahal di situ ada zam-zam ya. Zam-zam tapi nggak ada, harus beli, harus apa, wah itu manajemen tentang ini ya, ketersediaan air di kota Mekah itu PR banget buat para pemimpin. Suatu saat Amr bin Luhai ini tuh berdagang ke kota Syam ya, ada perdagangan di kota Syam. Biasa di kota Syam itu kayak mungkin kalau zaman sekarang tuh marketplace ya, kayak Shopee, Tokped gitu. Kota Syam tuh ya itulah, serba ada gitu, serba ada, terus jadi tren gitu ya. Kalau ada barang baru tuh diincar, kalau ada barang baru tuh cepet habis gitu kan. Di sana tuh ada tren kok orang-orang itu kayak menyembah berhala, gampangnya menyembah patung lah. Bayangin kondisi pusing, kemarau panjang, gak ada solusi buat nyari air, gak ada solusi buat menggali air atau akses air, itu gak ada. Bayangin ya. Ternyata ada sebuah ritual yang diyakini itu bisa mempercepat doa itu terkabul. Tanya, kamu lagi apa waktu di Syam? Ini saya lagi menyembah berhala. Patung ini, kenapa patung ini disembah seperti itu? Kenapa sujud-sujudin dan segala macam? Ternyata dibilang ini saya mempercepat doa saya terkabul melalui adanya patung ini. Oh gitu ya, iya saya doa ABCD terkabul, itu kata orang. Ternyata itu diambil ya, patung itu diambil. Patung itu diambil, terus akhirnya diyakini itu bisa merupakan hujan, mempercepat doa terkabul, dan itu ternyata terwujud ya pada itu ininya ya, ujiannya dari Allah pas di Mekah itu. Akhirnya dari situ semakin percaya kalau doa itu bisa dibantu diijabah oleh sebuah patung. Akhirnya dibuatlah rules pada saat itu ya. Ini karena tidak ada ilmunya. Dibuatlah sebuah peraturannya udah peraturan pemerintah. Jadi kayak orang-orang perlu orang-orang akhirnya kan jadi bikin ini ya patung semua karena meyakini kemarin hujan juga turun ya, kalau misalkan berdoanya ke patung ini gitu ya. Dan mereka tuh tetap yakin ada Allah tuh ada. Tuhan tuh Allah ada. Cuma mereka kayak apa ya? Ya kalau ke berhala mah lebih cepat gitu, jadi dibantuin sama berhalanya, doa itu disampaikan ke Allah, jadi cepat terkabul gitu. Akhirnya mereka pada bikin patung, terus dibikin rulesnya tuh kalau misalkan mau bikin berhala atau patung, batunya harus batu yang dari kota Mekah, batunya harus ini, jadi bisnis ya kan. Terus kalau misalkan mau mau keluar Mekah, perlu apa namanya, perlu bawa patung juga kemana-mana. Jadi kayak wah
serba ini akhirnya ada sebuah peraturan yang dicanangkan dan itu syirik sekali gitu ya. Itu awal mula ya, bagaimana Ka'bah itu dipenuhi oleh patung gara-gara Amr bin Luhai. Pemimpin yang baik tapi tidak benar. Nah, gitu ya. Pemimpin itu perlu benar. Benarnya itu parameternya apa? Ya ilmu Allah seperti itu. Ya. Inisiatif bagus yang seakan-akan menurut kita bagus, tapi tidak ada nilainya di mata Allah, tetap aja itu mah bagusnya di mata kita gitu. Allah nyuruh enggak? Nah, itu makanya perlu berhati-hati ya. Seperti itu. Itu hikmahnya ilmu itu perlu ilmiah, ilmu itu perlu amaliyah dan amal itu perlu ilmiah. Ilmu itu perlu ilmu itu perlu kebolak-balik. Ilmu itu perlu amaliyah, ilmu itu perlu bisa diaplikasikan. Itu menjadi amal. Dan amal itu perlu ilmiah. Maksudnya apa? Amal itu perlu ilmiah. Apa yang kita amalkan, ibadah yang kita lakukan itu perlu ilmiah, perlu berdasarkan pada sebuah ilmu yang benar. Bukan inisiatif kita, bukan kreativitas kita. Kayak gitu. Ya, ada landasannya, ada rujukannya, disuruh sama Nabi apa enggak, disuruh sama Allah apa enggak. Ya, seperti itu. Nah, ya. Lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ini kelas balik. Kalau misalkan masih ingat ya, insight ini ada sebuah insight yang menarik ya. Kalau misalkan teman-teman masih ingat nggak siapa yang manusia yang pernah hampir disembelih seperti Nabi Ismail? Selain Nabi Ismail ada yang tahu? Manusia mana yang hampir mau disembelih seperti Nabi Ismail? Clue-nya dia Bani Quraisy. Ada yang tahu? Ayahnya Rasulullah. Ayahnya Rasulullah, betul, Mas. Dia adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kok bisa? Nah, gimana ceritanya nih? Kita flashback lagi ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Edgar. Teman-teman, jadi Abdul Muttalib, nama aslinya siapa teman-teman? Masih ingat? Nama asli Abdul Muttalib. Dari S. Siapa Teh Reni? Teh Reni berpikir. Syaiba ya, Syaiba. Nama aslinya Syaiba. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak namanya Syaiba, itu berarti bisa terinspirasi dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu awal mula menjadi raja di Mekah, pemimpin di Mekah, itu punya anak laki-laki cuma satu. Gitu ya. Dan bagi orang Quraisy, anak banyak itu kurang membuat dia lebih berwibawa dan kurang membuat dia lebih mulia kalau anaknya itu bukan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu membuat kemuliaan, kalau bukan laki-laki ya bisa saja gitu. Kalau perempuan ya enggak istimewa banget gitu ya. Maka pada saat itu Abu Talib berdoa, kalau misalkan saya punya anak banyak, laki-lakinya banyak, saya akan sembelih satu orang. Nah, jadi berjanji, itulah ya, janji itu belum syariat Islam juga belum. Janji dengan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Seperti itu. Ternyata banyak anak laki-laki setelah beberapa tahun itu jadi banyak yang lahir gitu ya. Nah, terus Abdullah bin Abdul Muttalib itu ada bapaknya Nabi Muhammad SAW, itu adalah salah satu anak yang dicintai gitu. Salah satu anak yang paling dicintai. Sudah anak laki-lakinya banyak, tibalah saatnya memenuhi janjinya yang ingin menyembelih anaknya. Gitu. Gimana metodenya? Pada saat itu datanglah ke dukun ya. Jadi bukan berarti kita boleh ke dukun ya, udah jelas-jelas nggak boleh ke dukun ya. Nanti ada pesulap merah teman. Ya, membongkar kedok-kedok dukun. Nah, jangan sampai kita ke dukun lah. Kenapa ke dukun? Kalau zaman sekarang ke dukun dengan syariat Islam, efeknya kita tidak diterima 40 hari sholat gitu.
ngeri lah. Itu hanya bertanya dan percaya ya, datang bertanya dan percaya gitu ya. Sekarang mah kalau ada dukun online gitu ya, nggak perlu datang teman-teman, cukup buka WA, nge-WA sama orangnya, ya itu udah juga sudah termasuk datang bertanya ya. Datang sekarang tuh pola seperti itu. Jadi jangan sampailah kita terjebak. Baik lagi ke Abdul Muthalib, datang ke dukun, gimana ya ini ininya apa teknisnya gitu ya. Oh, diundi aja ya, diundi. Nah, emang orang zaman itu seneng banget undi nasib gitu. Nah, ini juga saya relate ya, walau alam, tapi belum ada ilmunya. Ini tuh saya relate dengan kalau misalkan kita mengundi dadu gitu ya, ini gambreng gitu, gambreng. Atau kan itu mengundi nasib dengan sesuatu yang tidak jelas. Itu sama dengan mengundi nasib gak sih? Kayak gambreng, terus dadu. Kalau enggak, teman-teman kalau main truth order nih ya, anak-anak zaman sekarang yang main truth order, botol diputerin, itu kan mengundi nasibnya dengan sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Nah itu teh sama nggak sih seperti mengundi nasib orang jahiliyah zaman dulu gitu ya, kan gitu ya. Orang jahiliyah zaman dulu itu juga mengundi nasib dengan sesuatu yang tidak sebenarnya patokannya tidak jelas gitu ya, ya apapun gitu ya. Nah, belum tadi pada saat datang ke dukun tuh seperti itu, sok silahkan ditulis. Dan kalau sekarang mah kayak tulis namanya di kertas, nanti masukin ke apa namanya, ke kantong gitu, ke kantong kresek, nanti ambil. Nah, siapa nama anak laki-laki yang keluar itu yang sebeli. Jadi kan ya, kayak apa, random apa ya, ya random lah kayak gitu. Terus tuh diambil namanya berapa kali? Abdullah lagi. Udah gitu Abdul Muthalib tuh kayak sayang gitu. Kalau misalkan Abdullah yang yang disembelih, karena Abdullah adalah anak yang salah satu yang paling disayang. Gitu. Ih, gak mau Abdullah kayak gitu. Abdullah kenapa? Ya, berarti harus saya sembelih gitu ya. Ya udah, akhirnya dia bertekad, ya udah saya sembelih. Abdullahnya didatangkan ke depan Ka'bah. Ini yang penting, ini hikmahnya yang penting. Abdullah didatangkan ke Ka'bah. Ya. Lalu orang sekitar Ka'bah otomatis ngeliat dong, Abdul Muthalib itu bukan orang sembarangan, dia tuh raja, pemimpin Mekah. Jadi kalau gerak-geriknya tuh sedikit agak-agak ini pasti kelihatan dan pasti dipertanyakan, ini Abdul Muthalib ngapain depan Ka'bah gitu kan. Terus ada ininya apa, ada anaknya dibawa, anaknya dibaringkan depan Ka'bah, ngapain gitu ya. Abdul Muthalib mau ngapain gitu ya. Ini saya mau nyembelih anak saya. Mau nyembelih anak saya, kayak aneh banget gitu ya. Sesuatu yang tidak lumrah pada zamannya gitu. Tapi itu mau dilakukan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ya mau itu banyak orang yang menahan. Jangan. Kenapa? Nah ini hikmah pentingnya. Kata orang-orang Arab pada saat itu. Jangan kamu sembelih. Kalau kamu sembelih, kamu perlu tahu dan sadar kamu adalah pemimpin di sini. Ketika kamu melakukan sesuatu, sebuah ritual, sebuah hal yang memang itu baru bahkan gitu ya, atau melakukan sesuatu apapun, maka itu akan dianggap menjadi sebuah hukum oleh masyarakat Mekah. Bayangkan kalau misalkan apa yang kamu lakukan menjadi hukum bagi masyarakat Mekah, semua orang tua akan menyembelih anaknya, anak laki-lakinya gitu ya. Wah, itu bagi saya itu hikmah yang luar biasa. Ya. Kenapa? Bayangkan ya, teman-teman sekarang menjabat menjadi siapapun. Menjabat menjadi apapun ya. Ada yang jabatannya misalkan manajer, jabatannya bos, direktur, owner, pemimpin, apapun teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Teman-teman itu ketika melakukan sesuatu, itu tuh sangat berpengaruh pada orang di sekitar teman-teman. Teman-teman mengadakan sebuah rules atau pembiasaan. Kita biasakan nih sholat duha, itu tuh berpengaruh. Biasakan ya sebelum kita bekerja tuh bismillah dulu, itu tuh berpengaruh. Dan setiap pengaruh itu tuh bisa jadi itu tuh turun-temurun diikuti teman-teman. Seperti itu. Sederhananya ya, saya pernah teman-teman ngajar di sebuah SMP.
kelas 8. Bayangin kelas 8 berapa belas kelas, 11 12 kelas ya waktu itu saya ngajar. Waktu itu saya emang rada-rada ini ya inisiatif memang pada saat itu. Biasanya SMP kelas 8 tuh ngapalinnya juz amma. Saya minta mereka tuh ngapalinnya Ar-Rahman. Ar-Rahman rada bukan juz 30 ya. Cuma saya mau yang beda gitu. Anak-anak biar punya feel ngapalin yang agak panjang dan unik gitu ya. Tidak seperti biasanya juz amma. Ar-Rahman. Dan ternyata teman-teman bacaan Ar-Rahman hafalan Ar-Rahman turun-temurun terus gitu ya. Masya Allah gitu. Padahal saya cuma ini aja inisiatif aja gitu ya. Ternyata orang setelahnya tuh ngapalin Ar-Rahman terus. Itu hal yang saya itu tidak prediksi gitu. Nah, seperti Siti Hajar tadi melakukan bolak-balik ya nyari air, sa'i, ternyata jadi ibadah. Nah, apa yang teman-teman putuskan, apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman lakukan, itu berpengaruh ternyata, bisa berpengaruh gitu ya. Bisa berpengaruh pada orang di sekitar teman-teman dan bisa diwariskan gitu ya. Nah, kalau misalkan bagus, ya bagus dong diwariskannya gitu ya. Kalau nggak bagus warisannya itu bisa jadi bukan amal jariah tapi dosa jariah gitu ya. Ini bahaya nih yang suka ngadain acara di kampus ospek gitu ya. Tapi zolim nih ke mahasiswa barunya gitu. Terus turun-temurun, wah bahaya. Terus kita ngadain acara di mana zolim ke pesertanya, itu bahaya juga. Gitu ya. Jadi itu teman-teman perlu kita pikirkan dampak dari apa yang kita adain, ya dampak dari acara yang kita adakan, keputusan yang kita ambil itu berbahaya banget bisa turun-temurun seperti itu ya. Contoh nih ya, sebelum ini saya maksimalkan ya waktu sebelum nanti mungkin cari kita juga saya kesempatan. Ada orang yang mau menikah teman. Ada orang yang mau menikah. Ada istilahnya sekarang teh bridesmaid dan juga bridal shower gening teh Reni. Bridesmaid dan bridal shower nih saya nggak tahu ini yang memulainya siapa ya. Bridesmaid dan bridal shower. Bridesmaid gitu ya. Ini saya melihat kalau misalkan bridal shower ya yang saya rada coba ini ya pernah saya pelajari gitu ya. Bridal shower ini saya pernah nanya ke ahli antropologi tentang budaya gitu. Ternyata ini adalah sebuah kebiasaan orang Barat. Ketika ada temannya yang mau nikah, tapi nggak ada uang buat ngerayain, ya pesta kecil-kecilannya itu ternyata pakai istilah bridal shower. Gitu ya. Tapi nggak tahu nih, mungkin teman-teman punya definisi lain ya. Di sini mungkin ada ahli bridal shower atau ada vendornya ya. Karena itu jadi bisnis Teh Reni mantap bridal shower teh. Ya. Barangkali Teh Reni mau jadi vendor bridal shower. Nah, itu kan prakteknya bagi yang belum tahu ya. Jadi bridal shower itu sebuah acara kecil-kecilan gitulah, misalkan di kafe atau di mana gitu. Atau di rumah gitu ya. Terus ada ininya biasanya mereka tuh bikin hiasan-hiasan gitu, ada balon-balonnya tulisan gitu ya bridal shower. Ada yang mengartikan itu teh acara untuk pelepasan masa lajang atau masa gadis gitu ya. Acara terakhir main sama teman gitu ya diartikan. Tapi ternyata di itu tuh adalah sebuah budaya Barat yang kalau misalkan mau nikah nggak ada budgetnya, ya sederhananya pestanya gitu aja. Nah kalau misalkan diartikannya dengan kondisi sekarang, kalau mau nikah itu perlu bridal shower gitu ya. Coba bayangkan kalau orang-orang itu mau nikah tapi nggak ada uang tambah, nggak ada budget, dia perlu memikirkan budget lebih, perlu bridal shower, perlu apa ada budaya-budaya yang sebenarnya tidak wajib tapi dipikirkannya itu menjadi sebuah budaya yang wajib, maka akan memberatkan gitu. Nah itu kan budaya yang tidak sehat ya, karena jadi memberatkan kondisi kitanya gitu, kondisi orang yang mau nikahnya, tidak fokus pada substansi tapi fokusnya pada hal-hal lainnya. Bridal shower itu sebenarnya ya kalau nggak salah itu patungan teman-teman
Jadi kayak ini juga Teh Reni jadi beban juga. Oh, kemarin teman kita dikasih budaya dasar, masa yang ini enggak gitu, masa ini jadi kayak gitulah ya. Kalau misalkan jadinya seperti itu, yang perlu dipikirkan adalah tidak semua orang mampu dan tidak semua orang punya uang gitu ya, kecuali kalau dibayarin sama orang yang mampu. Tapi lebih ke esensi sih ya, sebenarnya itu esensinya apa, dan itu tuh penghasil dari apa namanya, orang yang punya keputusan. Mungkin sekarang tuh nggak perlu jadi direktur atau bos gitu ya, teman-teman punya apa namanya, teman-teman punya followers gitu ya, itu influence banget. Oh nikah tuh perlu ini, oh nikah perlu itu. Jadi sebuah budaya yang akhirnya turun, sebuah keputusan yang akhirnya tuh jadi apa namanya, warisan. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkanlah dampaknya. Apalagi kalau mengupload ya, itu ada konsekuensi menginfluence orang mengupload sesuatu. Itu perlu berhati-hati. Nah, baik lagi ke Abdul Muthalib jawabannya. Baik lagi ke Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu akhirnya singkat cerita tuh nggak jadi. Ya, singkat cerita nggak jadi, akhirnya diganti ke apa, unta dan lain-lain buat apa namanya, buat pengganti sembelihan Abdullah. Lalu ada yang menarik lagi tentang Hilful Fudul. Ini saya loncat timelinenya ya, setelah dari apa namanya, tadi yang pertama Teh tentang kota Mekah gitu ya, panen pahalanya keluarga Nabi Ibrahim, ke berhala, ke penyembelihan, hampir ya disembelih Abdullah bin Abi Muthalib. Selanjutnya adalah tentang Hilful Fudul. Masih ingat apa artinya Hilful Fudul? Hilful Fudul. Hilful Fudul. Ada yang masih ingat? Teh Rani masih ingat Teh? Apa ya? Hilful Fudul adalah sebuah Old Avenger sebenarnya, Old Power Ranger. Jadi Hilful Fudul adalah sebuah kelompok ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muda, ya, ada sekelompok orang yang memiliki sebuah keresahan yang sama. Gitu. Keresahannya apa? Keresahannya adalah terjadinya banyak kezaliman di kota Mekah, tapi tidak ada yang bertindak. Kan ada polisi, belum ada polisi. Ada tentara, ada apa tuh? Askar, zaman sekarang askar itu. Ada askar atau itu dikit-dikit kita bisa lapor. Nggak ada masalahnya. Masalahnya itu nggak ada askar. Masalahnya itu tidak ada penegak keadilan yang benar-benar adil. Seperti itu. Jadi banyak sekali keberpihakan. Maka tergabunglah beberapa orang anak muda, gitu ya. Beberapa orang anak muda yang berkumpul dan apa namanya, berbaiat gitu ya. Kalau atau berjanji lah kalau sekarang, melantik. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang zalim, itu kita perlu perlu benerin lah, kita perlu benerin gitu. Kita perlu ingatkan, kita perlu bahkan sampai kezaliman itu hilang. Awal mulanya pasti ada kasus dong. Kasusnya apa? Hilful Fudul itu. Kasusnya adalah ada seorang pedagang yang apa namanya, bertransaksi dengan orang Quraisy gitu ya. Dan orang Quraisy itu orang besar gitu ya. Tapi dizalimi tapi tidak dibayar, gitu ya. Tapi tidak diperlakukan adil dan segala macam. Akhirnya merasa terzalimi, terus bikin sayembara gitu ya. Kalau misalkan intinya sih dia nggak rela gitu ya dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang Quraisy tersebut. Gimana cara bikin sayembaranya? Bikin syair, berbicara di apa namanya, di pasar-pasar dan segala macam. Ya, caranya itu. Nah, pada saat itulah apa namanya, orang-orang Mekah itu sangat terbantu dengan adanya Hilful Fudul.
Apa ininya istimewa hilful fudul di dalamnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, jadi lalu hikmahnya apa? Hikmahnya teman-teman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, itu yang ada di surat Al-Imran itu. Nabi SAW itu sudah melakukannya bahkan sebelum turunnya syariat Islam, sebelum belum jadi nabi. Dari segi karakter itu sudah ada gitu ya. Kok ada zalim begitu, kita layaknya sebagai seorang hilful fudul gitu ya, Power Ranger gitu ya. Kita gak mau nih ada kezaliman. Jadi kalau misalkan ini anak muda memang hasratnya hasrat perubahan ya. Ini kenapa sih di perusahaan itu gini-gini mulu? Ini kenapa sih di organisasi gini-gini mulu? Ada orang yang berkumpul, walaupun bukan anak muda gitu. Semangatnya tuh meluruskan sesuatu supaya nggak zolim sistemnya, supaya nggak zolim kondisinya. Itulah sebenarnya kita tuh kalau kita niatkan untuk ini ya, mengikuti Nabi SAW itu tuh sangat-sangat berpahala tuh. Dan pahalanya itu bisa jadi pahala jariah ketika sistemnya itu jadi tidak zolim lagi. Gitu ya. Ketika sistemnya tidak zalim lagi, gitu. Kita bisa pikirkan itu bareng-bareng sama satu tim, gitu ya, atau sama siapapun, gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kalau sekarang ya apapun gitu ya yang bisa kita lakukan, jadi seorang hilful fudul, jadi seorang Power Ranger, menjadi seorang penumpas kezaliman dimanapun, itu kita bisa lakukan dengan keberanian. Wah, kalau di organisasi ada sering banget dibilang ya, wah kita ini dalam status quo. Apa cenah teh Ren status quo teh? Apa artinya status quo? Status quo itu dalam kondisi yang nyaman, ya, titik yang tidak berubah, ya titik jenuh lah sebenarnya. Gitu. Dan perlu dirubah gitu, karena orang udah nyaman di kondisi seperti itu, walaupun zolim, walaupun tidak benar, tapi tetap aja dilakukan. Nah, itulah yang perlu dihilangkan. Kondisi di status quo itulah yang perlu dihilangkan. Dan hilful fudul bisa menghilangkan status quo kezaliman yang dilakukan oleh pembesar Quraisy gitu ya, seenaknya gitu ya, ditindas gitu ya, nggak mau bayar gitu ya, dan lain-lain. Nah itu terjadi karena apa? Karena memang nggak ada yang ditakutin sama mereka. Hilful fudul tuh udah gitu ya, kejar cari, terus misalkan belum bayar, kamu kalau misalkan nggak bayar nih, saya akan gantung kamu di depan Ka'bah, itu bisa ada ancaman kayak gitu, bisa terjadi. Ya, pada intinya adalah tentang kezaliman, jangan sampai kita biarkan begitu saja, minimal kita resah gitu sama kezaliman. Kayak gitu. Itu adalah hilful. Oke, teman-teman, saya berikan waktu terus kesempatan buat sharing kita pada pagi hari ini. Silakan untuk sharing hal-hal yang memang mungkin teman-teman dapatkan, teman-teman insight-nya. Oh, ini menurut saya insight-nya menarik nih gitu ya. Di dari Sirah Nabawiyah ini, atau dapat insight dari kelas Sirah Nabawiyah lain boleh, atau dari buku Sirah Nabawiyah boleh. Silahkan jika ada yang mau sharing boleh. Kita lihat dulu partisipannya. Ya, Nah, di sini ada siap. Silakan Teh Reni mau sharing Teh. Saya mau mempersilahkan dulu yang lain mungkin. Oh iya, silakan. Mohon Kang Isa tadi untuk kilas baliknya ya Kang. Iya. Mau nggak dari Bapak Ibu, Akang Teteh, mungkin yang mau berbagi insight juga di sini perihal apa yang sudah didapat ya selama kurang lebih 5 pekan ya Kang ya bersama Ustadz Edgar. Mangga Kang, kalau saya sih yang paling terkesan itu ketika dijelaskan oleh Ustadz Edgar itu kenapa sih katanya waktu itu Nabi Muhammad SAW itu ditakdirkan untuk menjadi yatim piatu ketika kecil itu. Katanya agar dapat bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, itu yang paling membekas tuh ya Kang. Oh ya Allah, Masya Allah ya. Allah tuh sampai sedetail itu gitu ya, memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sampai ia tuh tidak ingin
Nabi Muhammad itu bergantung kepada yang lain selain kepada Allah. Padahal kalau dipikir lagi kan, kalau dalam hati itu melihatnya tuh, ya Allah kasihan ya ini anak kecil sudah jadi yatim piatu. Tapi padahal Allah itu berpikiran lain gitu ya di balik itu semua. Itu sih Kang. Betul, Masya Allah. Jadi perlu disyukuri juga ya kita, kalau misalkan kondisi kita masih ada orang tua dan lain-lain. Babnya bab birrul walidain, kalau babnya bab yatim, babnya berarti tawakal dan hanya berharap pada Allah. Insya Allah. Baru kepikiran juga saya. Insya Allah. Apalagi kalau misalkan dimaknai sekarang menjadi seorang ibu gitu ya. Mungkin Teh Reni jadi seorang ibu sekarang. Ada anak gitu ya. Anak itu bergantung pada ibunya ya, apa-apa teh. Kejedot dikit nangis ibunya. Lapar, oe-oe tauhid itu kalau kata Bang An. Karena langsung datang makanan. Langsung diupahan, gitu ya. Langsung dihibur gitu ya. Oke. Teman-teman Teh Reni sudah sharing. Maka teman-teman ada yang mau sharing lagi yang lain? Izin menunjuk kalau gitu ya. Di sini ada Bunda Alia Febriana, boleh Bunda boleh sharing insight apa yang didapat? Ya Kang, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sama banget sama yang tadi Teh Reni ya. Sebetulnya itu sangat menyentuh ya. Yang Nabi menyentuh padanya saja. Terus Edgar adalah mitos kenapa kenabian itu datang di kenabian terakhir itu datangnya ke Jazirah Arab gitu ya. Karena bukan mitosnya kan karena saya sering banget soalnya dengar gitu ya. Bangsa Arab itu bangsa yang keras, bangsa yang bodoh gitu istilahnya, apa taunya perang aja dan sebagainya gitu ya. Makanya nabi-nabi semuanya turunnya di sana gitu. Nah, padahal justru bangsa Arab itu bangsa yang memiliki kekayaan bahasa, terus juga memiliki sifat-sifat yang baik seperti apa memuliakan tamu gitu ya, memuliakan perjanjian, jadi sangat memegang perjanjian gitu ya. Jadi itu kayak lebih membuka perspektif saya gitu untuk untuk menganalisis kenapa ya, kenapa sih nggak diturunin di Indonesia aja gitu. Kok Arab sih dan banyak sekali gitu ya nabi-nabi itu di Arab dan di sekitarnya. Di sana memang ada selain lokasi geografisnya juga ya di tengah-tengah gitu ya, juga ada faktor-faktor dari budaya dari bangsanya sendiri gitu. Itu aja mungkin dari saya. Insya Allah, bangsa Arab adalah bangsa yang komit ya Bun ya. Yang komitmen. Dan Masya Allah ya, banyak hikmahnya. Kenapa Jazirah Arab itu kan disalahkan? Oke, atur nuhun Bunda Alia. Kita lanjut. Di absen ini ada Teh Endah. Apakah Teh Endah mau sharing insight? Ada Teh Firda, Teh Firly, Bunda Hadiatus Solihah, Pak Ihsan, Teh Leni, Umi Mari, Kang Fadil, Kang Rofik, Bu Nani, Bu Neni, Bu Surani, Pak Endri, Teh Roro, Teh Sandi, Bu Neis, Bu Santi, Bu Sobi, Bu Kondia, Pak Yusuf, Pak Kang Syahid, Pak Taki, Teh Wala, silahkan ada yang mau sharing lagi tentang insight Sirah Nabawiyah, boleh. Apa yang didapatkan, apa yang jadi mungkin keresahan gitu ya, atau hal-hal lainnya boleh kalau ada yang mau sharing di forum ini. Silakan Pak Ihsan, sudah open cam saatnya sharing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau sharing mungkin
agak ini juga yang agak beda dari yang disampaikan. Jadi sharing sedikit dari pengamatan juga, dan mungkin juga kalau misalnya nanti ada Ustadz Edgar atau Ustadz yang lain yang berkenaan sejarah, mohon dikonfirmasi juga. Kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin luput dari kita perhatian, yaitu tentang masalah bahwa bangsa Arab itu ada jahiliyah. Jadi bangsa yang gambarannya terbelakang, terbodoh, terburuk. Padahal kalau kita lihat ada petanya, sebenarnya diturunkannya nabi-nabi itu ditempatkan pada saat dunia itu yang paling buruk gitu. Jadi satu dunia sudah tidak menyembah Allah, maka nabi itu baru diturunkan gitu. Dari mulai Nabi Nuh, dari mulai Nabi Idris, Nabi Saleh, itu sebenarnya kalau kita perhatikan kejadiannya sama, yaitu di mana manusia pada titik puncak nadir kedoliman atau tidak taat pada Allah, maka Nabi muncul gitu. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu dunia, kalau kita lihat di sebelah timur Persia, kemudian sebelah baratnya adalah Romawi. Nah, yang paling terbaik itu adalah posisinya dia itu di Mekah gitu. Jadi sebenarnya kezaliman kemudian Jazirah Arab yang terbelakang itu sebenarnya tidak hanya di Jazirah Arab, seluruh dunia itu sedang berada pada keadaan yang jahil gitu. Nah, karena kalau misalnya yang membunuh anak di Persia juga perempuan dijadikan sesembahan atau persembahan untuk dewa-dewanya. Di Romawi juga sama. Mitos-mitos itu juga perempuan itu memang berada di bawah, dan jadi jangankan sejak lahir, sudah lahir juga posisi perempuan itu sebenarnya sudah di bawah. Jadi jahiliyah juga gitu. Jadi bukan jadi bangsa Arab aja. Nah, mungkin kadang-kadang kasihan juga kalau ke anak-anak nganggapnya bahwa Islam itu lahir karena dari bangsa yang sangat bodoh, padahal sebenarnya tidak. Kebodohan itu melihat itu di seluruh dunia sama, jahil juga. Kemudian bahwa sampai sekarang kan pakaian mereka jahil. Sebenarnya jahil itu enggak juga sampai sama. Pakaian dari Yunani, Romawi sebenarnya lebih parah daripada bangsa Arab ketika waktu itu gitu. Jadi kalau menurut saya ada juga yang harus kita perbaiki pada anak-anak, bahwa jahiliyah itu atau kebodohan itu sebenarnya sudah merata. Bahkan di Arab itu sebenarnya ada harapan, ada kebaikan di sana gitu. Mungkin itu aja Ustaz Faisal. Terima kasih. Insyaallah terpun Pak Ihsan. Ya, jadi yang jahiliyah teh seluruh dunia ya. Berarti Bandung juga jahiliyah gitu ya Pak Ihsan. Pada saat itu. Intinya tidak taat pada Allah, tidak Tuhan itu. Karena orang Yahudi berkumpul itu juga menunggu, mereka tertindas kan di Romawi. Mereka tertindas, dikejar-kejar karena mengikuti Nabi Isa. Sehingga butuh siapa yang akan menolong gitu. Seluruh dunia kan kalau tidak dijajah sama Romawi, dijajah sama Persia. Atau kalau lihat ada petanya, banyak perang-perang di mana-mana, dan negeri Arab itu tidak terhitung karena memang daerah yang sangat terpencil sebenarnya. Sehingga dua negara yang besar itu akan kesulitan untuk menguasai daerah Mekah. Gitu. Saya ada petanya, itu penelitian dari sebenarnya bukan Muslim, tapi kalau ada peta pada saat itu kelihatan di situ daerah yang memang agak tidak tersentuh lah, gitu. Agak sulit orang mau ke sana. Sehingga Romawi dan Persia kalau maupun berperang, ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan apabila mereka berperang. Ya, Masya Allah, siap Pak Ihsan. Jadi kalau kata Bunda Alia tidak diminati gitu ya, seperti itu.
Tapi Iya. ada yang menarik kajian dari Ustadz Asep Sobari. Beliau tuh menyatakan malah tidak sependapat dengan dengan statement bahwasanya Mekah itu tidak terbelakang dan tidak dibina. Tapi beliau bilang memang sejak awal Mekah itu sudah menjadi tempat yang strategis, menjadi jalur perdagangan dari Yaman ke Syam, dari selatan, dari pelabuhan di Yaman menuju ke Syam untuk membawa banyak logistik. Mekah itu sudah menjadi jalur ekonomi. Mekah itu Jazirah Arab itu sudah tidak tidak seluas itu kan, Jazirah Arab luas banget. Kita katakanlah Mekahnya gitu ya. Mekah itu sudah menjadi tempat yang strategis. Cuma bukan tempat singgah. Nah itu. Atau Asep itu ya, saya coba nukil. Bukan tempat singgah, tapi tempat lewat saja. Gitu. Karena kalau singgah perlu ada air, ya kan? Perlu ada tempat istirahatnya, perlu A B C D E gitu. Tapi memang pada saat itu Mekah itu bukan jadi tempat singgah, tapi tempat lewat saja. Nah, karena menjadi tempat lewat itu sebenarnya sudah menjadi bahasanya kalau di jalur sutra ya, jalur ekonomi gitu. Iya, Yang kalau misalkan ke sana tuh enggak, kalau orang mau ke Syam itu ya dari Yaman jalurnya ya Mekah itu. Kayak gitu. Itu sudut pandang cukup menarik juga ya dari Asep tadi. Saya cukup pikir juga, oh iya ya. Jadi sudut pandangnya adalah kita bisa lebih memikirkan wibawa kota Mekah itu lebih dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Seperti tadi bukan Arab aja sebenarnya yang jahiliyah semuanya. Jadi kan kalau gitu tidak kita tuh tidak menyendirikan Arab saja yang jahiliyah gitu. Tapi seluruh dunia. Kayak gitu. Silakan kalau ada tanggapan atau sharing yang lain, silakan tentang Sirah Nabawiyah. Ini ada dari Bu Mari di chat. Saya merasakan ada sisi lain yang dapat dari info-info sebelumnya, baik dari ustadz-ustadz atau keterbatasan buku yang dibaca sebelumnya. Jadi materi dari kajian beberapa pertemuan ke belakang banyak menemukan pandangan-pandangan baru. Atau mohon pisan katanya. Ya, alhamdulillah Turunbi sudah sharingnya. Ya banyak sekali sudut pandang ya, insya Allah dari kajian Sirah ini dari Ustaz Edgar. Jadi lebih kaya lagi. Mungkin ini bisa jadi penambah semangat juga ya kalau untuk kita semua untuk bisa belajar sejarah dan memperdalam. Turun, mangga yang lain, apakah ada yang mau sharing? Kalau dari Ibu Neni izin Bu, apakah mungkin ada insight yang mau di-sharing? Iya, terima kasih. Terima kasih tadi insight ya dari Kang Faisal dan juga teman-teman, Masya Allah. Artinya teman-teman mengikuti kajian kita. Memang ini tidak akan selesai ya. Kita harus terus menggali Sirah Nabawiyah ini. Terus terang saja Kang Faisal, di usia saya ya yang sudah lewat setengah abad ini, ketika membaca, mendengar gitu kajian-kajian selalu saja ada yang baru gitu ya dari yang sudah kita peroleh di masa kecil kita gitu ya, karena kita alhamdulillah dari orang tua ya, saya itu Pak Hasbullah itu sering termasuk orang tua yang sering bercerita Kang Faisal kepada anak-anaknya ya, termasuk kisah para nabi begitu ya. Dan beliau itu ketika bercerita itu seperti aktor gitu ya, bahkan sampai memperagakan dan lain sebagainya. Tapi tentu saja apa yang disampaikan oleh almarhum itu sesuai dengan usianya begitu ya, disampaikannya. Dan ketika sekarang perkembangan usia saya tidak mendapat, dulu dari ayah saya kok nggak dapat ini ya gitu. Nah itu karena beliau memberikannya sesuai dengan usia tentu saja ya. Oleh karena itu saya terus sangat tertarik dengan kajian ini.
termasuk berkaitan dengan bagaimana Abdul Muthalib itu ya, Abdul Muthalib ya, kakeknya ya, kakek Rasulullah mempersiapkan Rasulullah itu untuk menjadi pemimpin, begitu ya. Nah ini bagaimana dari sejak kecil mempersiapkan Rasulullah dibanding dengan anak-anaknya, padahal kan cucu ya, dibanding dengan anak-anaknya yang lain, justru ada pendidikan yang lebih begitu kepada cucunya yang masih kecil. Cucunya yang masih kecil tapi sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, sering diikut sertakan begitu ya dalam dalam kalau sekarang mah mungkin rapat, musyawarah begitu ya. Bahkan termasuk diberikan dilatih untuk problem solving gitu ya. Nah itu saya rasa ini mungkin untuk yang punya anak kecil ya sekarang gitu, dari sejak kecil itu memang diikutkan kajian gitu ya, ke masjid dan lain sebagainya. Walaupun mungkin anak itu pada waktu itu tidak mengerti apa-apa begitu ya, tapi itu akan sangat berbekas, Jadi menurut saya banyak nilai-nilai atau metode-metode pendidikan begitu ya yang bisa kita ini dari sebetulnya banyak sekali ya Kang Faisal ya. Bahkan saya tuh ingin Kang Faisal sudah disampaikan, mungkin nggak ya teman-teman ini diminta untuk menulis gitu Kang Faisal, dari hasil kajian ini apa insight-nya, kemudian nanti kita rangkum gitu dengan bahasa sendiri, kita bikin himpunan tulisan, karena insya Allah ya masing-masing memiliki ini seperti saya mungkin fokus ke ini gitu ya, atau bukan fokus ya, cenderung mungkin bukan mengapresiasi, mendapatkan ini. Nah kemudian kita himpun dan mudah-mudahan Ustadz Edgar ini bersedia begitu ya untuk bisa mereviewnya, kemudian nanti kita terbitkan. Jadi sehingga kan katanya ilmu, walaupun ini bukan ilmu ya, menurut saya ini lebih banyak kepada hikmah. Itu kan katanya harus diikat ya dengan ditulis ya, dengan menulis. Nah saya rasa teman-teman kan biasa menulis juga ketika mendengarkan kajian. Nah bagaimana kalau tulisan itu kita himpun sama-sama, kemudian nanti kita sampaikan ke Ustadz Edgar untuk di review dan kita bisa sama-sama membacanya. Itu mungkin Kang Faisal. Insya Allah hatur nuhun Bu Neni ya. Yang pertama tadi tentang bagaimana pola asuh Abdul Muthalib ya kepada Nabi SAW. Itu bahkan ada sebuah singgasana atau apa ya, tempat duduk lah ya, yang kalau yang lain duduk itu nggak boleh, kalau Nabi SAW yang duduk itu malah diperbolehkan gitu. Itu cara mendidiknya. Jadi bukan dia masih kecil gitu, enggak, malah tapi sebenarnya dari kecil tuh sudah bisa dididik ya. Kalau teman-teman mungkin sekarang jadi punya jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu gitu ya, itu sudah bisa dilibatkan sejak dini. Gitu ya. Dan juga tentang buku, nah ini menarik, silahkan teman-teman ya, ini kayaknya banyak nih penulis-penulis handal di sini ya. Ada yang mau langsung booking, mungkin nanti kita sampaikan di grup ya Bu Neni, insya Allah kita coba arrange ya, kita himpun dulu teman-teman yang suka menuliskan insight hikmah dari kajian Sirah Nabawiyah bersama Edgar. Atur nuhun. Baik teman-teman, siap Pak Isan, silakan. Ini yang buku saya. Aduh, tembus Pak Isan nggak kelihatan. Bentar, saya lihatin ini.
Nah, ini bukunya Atlas Sejarah Dunia Islam. Nah, di situ ada tentang kondisi Jazirah Arab sebelum masa Nabi dilahirkan. Di situ banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Arab itu sudah beradab lah gitu. Cuman kondisinya, nah di sini ada peta juga posisi Arab pada waktu itu yang diapit oleh dua kekuatan Romawi dan Persia. Itu ada peninggalan-peninggalannya. Jadi bukunya Sejarah Atlas Dunia Islam. Oh, mantap, Masya Allah. Nah, kalau dengan atas tuh lebih kebayang ya Pak Ihsan ya, lebih kebayang. Ya betul. Jadi kita bisa cerita lebih banyak kondisi-kondisi di sana. Di sini ada peninggalan-peninggalannya dari benda-benda dan hal-hal yang lain yang sebenarnya jadi memang benar daerah yang sudah ada kehidupan perdagangan gitu. Iya. Itu tahun saat Nabi SAW lahir itu di Indonesia lagi zaman apa ya? Jadi penasaran. Apakah sedang Prabu Siliwangi? Iya, jadi PR. Pak Ihsan jadi nyari. Oke. Siap, teman-teman yang lain ada mau sharing, silahkan. Mungkin kita batasi sampai 6.30 ya. Oke. Ada lagi? Oke. Jika tidak, mungkin kami cukupkan dulu ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, sharing insight-nya, dan alhamdulillah terus tetap berlanjut kajiannya, tidak libur ya. Kita coba istiqomahkan semangat untuk terus dalam kajian ilmu ini, dalam majelis ilmu ini, majelis hikmah ini gitu ya. Semoga Allah jaga niat kita dan terus jadikan sebuah tempat belajar terbaik gitu ya. Seperti pendiri Yayasan Darul Hikam yang terus istiqomah dengan kajian subuhnya, yang libur hanya Idul Adha dan Idul Fitri, semoga kita bisa teladani juga. Itu aja mungkin Teh Reni, jazakumullah bil jannah teman-teman semuanya atas partisipasi sharingnya. Saya kembalikan lagi kepada Teh Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Isa, hatur nuhun Bapak Ibu yang sudah share insight juga pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, apa yang tadi Kang Isal sampaikan maupun yang tadi kita share dapat tadi ya, kalau kata Bu Neni, dapat kita ikat dalam sebuah tulisan sehingga tidak akan lupa ya kalau sudah diikat itu. Saya juga izin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang berkenan menyalurkan infak terbaiknya untuk mensupport segala bentuk kegiatan DPU Darul Hikam ke depannya, mangga bisa disalurkan melalui rekening yang sudah tertera di kolom chat, ataupun nanti mungkin akan saya share juga di grup, dan di sana juga ada link absensi, jangan lupa untuk diisi juga. Baik Bapak Ibu, kita tutup saja kajian pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Reni, Sadayana. Hatur nuhun Kang Faisal, Teh Reni, Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.